Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat bihun goreng yang menggunakan bumbu sederhana, tapi jangan salah, rasanya gak kaleng-kaleng dan mantap. Sebelum sampai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, yuk siapkan makanan kamu biar kita bisa makan bareng-bareng. Kamu makannya pakai apa? Komen di bawah ya. Kalau kamu ngeliat ada cabai di dalam mie-nya, tenang aja, ini rasanya nggak pedes kok. Makanya saya tambahkan lagi topping sambal kecap biar rasanya lebih nampol. Aduk-aduk dulu sambal kecapnya sampai tercampur merata ke mie-nya. Jangan salah ya, biarpun gak ditambahi dengan topping sambal kecap ini, rasanya udah mantap. Dan waktu masaknya ini saya tambahkan cabai rawit kecil atau cabai rawit yang untuk lalapan digelundungkan, alias masih dalam keadaan utuh. Ini merupakan salah satu trik memasak kalau kamu punya anak kecil di rumah. Jadi, satu menu masakan ini bisa dimakan oleh semua anggota keluarga. Jadi ini cabenya, selain cabai rawit tadi, adalah cabai hijau ya. Jadi rasanya nggak pedes. Bahkan si Dedek bisa makan tanpa kepedesan. Penambahan sambal kecap bagi saya adalah untuk menambahkan rasa pedas di mie-nya. Jadi dengan rasa mie yang seperti ini, semua anggota keluarga bisa memakan mie-nya dengan tingkat kepedesan yang bisa di-adjust atau disesuaikan dengan selera masing-masing anggota keluarga. Jadi kita sediakan juga sambal, apapun jenis sambalnya, mau sambal merah, sambal mata, sambal kecap, sambal korek, biar nanti waktu mau makan, anggota keluarga bisa menyesuaikan tingkat kepedesannya dengan menambah topping sambal-sambalan di mie-nya ini. Sambil menemani kamu makan, yuk simak video ini sampai selesai biar kamu bisa nge-recook. Jadi ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mie ini. Ada lada bubuk, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan kalau di sini nyebutnya rese atau ebi kering ataupun udang kecepe kalau di Medan namanya. Bahan selanjutnya kol yang udah diiris. Kemudian daun bawang, ini bagian daunnya dan ini bagian batangnya. Setelah itu tentu saja bahan utamanya yaitu bihun. Ini bihunnya udah saya rendam dengan air biasa aja, air keran, sampai teksturnya itu tidak kaku lagi. Selanjutnya bahannya adalah 4 butir telur. Bahan selanjutnya adalah cabai hijau keriting karena saya mau memasak mie-nya yang tidak pedas biar anak-anak bisa makan juga. Soalnya anak-anak suka banget sama mie. Kalau udah ngeliat mie pengen makan, apalagi Dedek. Jadi saya memasak mie-nya tidak pedas kali ini. Saya rajangin cabenya, ini iris-irisnya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Dan catatan, kalau anak-anak kamu emang belum pernah atau belum bisa untuk makan cabai sama sekali, ini bisa di skip aja. Atau kalau kamu mau masak mie yang lebih pedas lagi, boleh diganti dengan cabai rawit yang merah itu bisa, cabai rawit yang hijau itu juga bisa diiris-iris seperti ini, atau bisa disekaligusin aja, dihaluskan bersama bumbu-bumbu yang pertama tadi saya sebutkan. Step selanjutnya adalah kita mau orak-arik telurnya. Jadi panaskan wajan, kasih sedikit minyak, kemudian ceplokkan telurnya ke dalam wajannya. Orak-arik sampai tingkat kematangan dan tekstur sesuai selera masing-masing ya.
Kalau saya cukup sampai seperti ini. Kemudian ini disisihkan, diletakkan di wadah. Masih menggunakan wajan yang sama, tambahkan atau masukkan sedikit minyak lagi. Kita mau menumis bumbu halusnya. Tumis bumbu sampai benar-benar panas dan pecah minyak. Selanjutnya masukkan potongan cabai, terus kita aduk-aduk bersama bumbunya tadi sampai cabenya layu dan bau langunya hilang. Kalau cabenya dirasa sudah cukup layu dan tidak bau langu lagi, selanjutnya kita mau memasukkan kol atau kubis yang udah diiris-iris dan batang daun bawang. Lanjut kita mau aduk-aduk, oseng-oseng terus sampai kolnya layu dan batang daun bawangnya itu mengeluarkan aroma wangi. Selanjutnya kita masukkan bihunnya. Nah, kalau sudah masuk bihunnya ini, kita tambahkan perbumbuan. Ada kecap manis, garam, kaldu bubuk. Nah, ini mau kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata ke mie-nya. Ini saya mengaduknya dengan menggunakan 2 spatula sekaligus, biar mie-nya tidak hancur. Setelah semua bumbunya sudah tercoating merata ke mie-nya, kita mau memasukkan telur yang tadi udah kita orak-arik. Langsung cemplungkan saja ke wajannya. Kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata semua bumbu ke mie dan telurnya. Selanjutnya ini saya tambahkan sedikit air sekitar 100 ml. Untuk melunakkan mie-nya, karena tadi mie-nya hanya direndam saja ya. Jadi kita mau mematangkan mie-nya sampai matang dan tidak kaku lagi. Jadi lunak tapi tidak terlalu lunak. Lanjut ini kita aduk-aduk sambil menggunakan api besar. Dan tetap harus sambil diaduk-aduk ya, biar tidak gosong karena kita menggunakan api besar. Aduk-aduk terus, jangan kasih kendor sampai semua bumbunya tercoating merata ke mie-nya dan mie-nya jadi lembut. Tapi hati-hati ya mengaduk-aduknya, karena kalau mie-nya itu hancur atau terpotong-potong sampai kecil-kecil jadinya nggak enak kan. Dengan menggunakan api besar ini nanti mie-nya akan mengeluarkan aroma asap dari wajan yang panas, jadi rasanya lebih mantap. Jangan lupa tambahkan cabai rawit hijau kecil atau cabai yang digunakan untuk lalapan. Di sini saya menggunakan tidak terlalu banyak ya, karena yang makan cabai atau yang makan pedas ini cuman saya, ayahnya anak-anak, dan omnya anak-anak. Jadi ini juga memasukkan cabai rawitnya di akhir. Yang penting cabai rawitnya tidak mentah. Jadi nanti cabai rawitnya cukup sampai layu aja. Dan mie-nya jadi tidak pedas karena terkontaminasi si cabai rawit yang termasak terlalu lama. Jangan lupa mie-nya untuk diicipi terlebih dahulu. Apa yang kurang bisa ditambahkan sebelum api kompornya dimatikan. Dan yang paling terakhir dimasukkan adalah daun dari daun bawang. Setelah ini kompornya udah dimatikan, mau kita aduk-aduk biar daun bawangnya ini tidak sampai layu, jadi waktu dimakan itu masih ada keras-kerasnya. Tapi kalau kamu lebih suka daun bawangnya ini layu, nggak apa-apa ya, dimasukkan bersamaan dengan si cabai rawit yang tadi. Jadi daun bawangnya ikut layu, bahkan mungkin benar-benar layu karena api kompornya tadi masih nyala ya.
Kalau dirasa sudah cukup semua rasanya, sudah pas, mie ini sudah siap untuk disajikan dengan topping sambal kesukaan kamu. Kalau saya di sini menggunakan sambal kecap dengan bahan bawang putih, cabai merah keriting ditambah dengan cabai rawit merah dan sedikit cabai rawit hijau yang untuk lalapan. Kemudian ditambahkan dengan kecap dan perasan jeruk nipis. Semua bahannya itu dihaluskan mentah ya. Jadi ini sambalnya tidak saya tambahkan dengan gula ataupun garam lagi, karena mie-nya ini sudah cukup ya rasanya. Tinggal kita mau menambah sedikit lagi saja pedas. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.